Aceh Bastaman menyaksikan pemandangan pembakaran Bandung dari Bukit Gunung Letik di sekitar Pamengpe, Garut. Dari puncak itu, Aceh Bastaman melihat Bandung yang memerah dari Cicadas sampai dengan Cimindi. Setelah tiba di Tasikmalaya, Aceh Bastaman dengan bersemangat segera menulis berita dan memberi judul Bandung Jadi Lautan Api. Namun karena kurangnya ruang untuk tulisan judulnya, maka judul pun diperpendek menjadi Bandung Lautan Api. Teman-teman pernah tidak mendengarkan lagu Halo Halo Bandung? Jika belum pernah, mari kita dengarkan bersama-sama. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Nah, di sana ada lirik yang berbunyi, sekarang sudah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Nah, apa sih makna dari lagu Halo Halo Bandung tersebut? Lagu Halo Halo Bandung diciptakan bertujuan agar kita dapat mengenang kembali peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, apa sih peristiwa Bandung Lautan Api tersebut? Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1946. Nah, peristiwa kebakaran ini bukanlah peristiwa yang tanpa disengaja, melainkan peristiwa yang sudah direncanakan oleh para pemuda dan warga yang ada di sana, di mana ada sekitar 200.000 warga yang berbondong-bondong membakar rumahnya dan meninggalkan Bandung menuju Pergunungan Selatan. Nah, mengapa sih mereka mau membakar rumahnya sendiri dan meninggalkan Bandung menuju Perbukitan Selatan? Baiklah, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api itu tidak terjadi begitu saja, pasti ada faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa ini. Maka dari itu, saya akan menjelaskan beberapa faktor tersebut. Yang pertama adalah tibanya pasukan Inggris di Bandung. Pada 1945, pada Oktober 1945, pasukan Inggris yang dipimpin oleh MC Donald tiba di Bandung. Lalu MC Donald ini membuat ultimatum pada Gubernur Jawa Barat untuk dapat mengosongkan bagian utara Bandung oleh penduduk dan rakyat yang bersenjata. Kemudian faktor yang kedua adalah konflik antara TKR dan Inggris. TKR atau Tentara Keamanan Rakyat sempat melakukan bentrok dengan pasukan Inggris. Hal ini disebabkan karena adanya ultimatum yang dibuat oleh MC Donald sebelumnya. Lalu TKR tidak terima dengan ultimatum tersebut, sehingga TKR memutuskan untuk menyerang markas Inggris di Hotel Hoffman. Faktor selanjutnya adalah tentara Indonesia kalah jumlah. Berbeda dengan negara Inggris yang memiliki senjata yang lengkap dari sekutu, TKR ini hanya memiliki senjata seadanya. Lalu karena kalah jumlah dan kalah senjata, TKR memutuskan untuk melakukan musyawarah dengan Majelis Permusyawaratan Perjuangan Priangan dan sepakat untuk membumi hanguskan Bandung. Dan faktor yang terakhir adalah TKR tidak rela Bandung dijadikan markas oleh Inggris. Faktor ini terjadi karena ketidakrelaan TKR kepada Bandung yang akan dijadikan markas oleh Inggris. Karena mereka tidak dapat melakukan serangan secara langsung, lalu mereka memutuskan untuk merencanakan serangan gerilya setelah Bandung dibumi hanguskan. Latar belakang Bandung Lautan Api ini adalah menjadi bukti bahwa pejuang Indonesia tidak menyerah akan sekutu, meskipun mereka harus mengorbankan harta dan bendanya.
Kronologi Bandung Lautan Api. Ada beberapa kronologi dari peristiwa Bandung Lautan Api, yaitu ultimatum pertama. Isi dari ultimatum pertama adalah bahwa seluruh warga Bandung yang ada di bagian utara harus pindah ke bagian selatan dalam batas rel kereta api hingga maksimal waktu 29 November 1945. Dan jika ada warga yang belum melakukan mobilisasi hingga batas waktu tersebut, maka mereka akan ditangkap dan dibunuh. Kemudian, Brigjen McDonald yang mengeluarkan ultimatum ini juga mengeluarkan pesan imperatif kepada warga Bandung bahwa mereka tidak boleh mendekati markas RAPWI dan Jepang dalam radius 200 meter. Dan jika ada warga yang melanggar, maka mereka tidak akan segan-segan untuk menembak mati warga tersebut. Ultimatum kedua. Pada tanggal 17 Maret 1945, Letnan Jenderal Montagu selaku Panglima tertinggi AKNI memberikan ultimatum kepada Perdana Menteri Sultan Syahrir untuk melakukan mobilisasi kepada pasukan bersenjata RI meninggalkan Bandung Selatan sampai radius 11 km dari pusat kota. Di lain sisi, pasukan bersenjata RI juga tidak boleh melakukan tindakan perusakan. Batas ultimatum kedua adalah pada tanggal 24 Maret 1946 pada pukul 12 malam. Apabila ultimatum tersebut tidak dilaksanakan, Inggris akan membombardir Bandung Selatan. Ketiga, pengevakuasian warga. Pada tanggal 24 Maret 1946, sejak siang hari, penduduk kota Bandung bergerak secara bergelombang meninggalkan kota Bandung. Sebagian besar bergerak dari arah selatan rel kereta api ke arah selatan sejauh 11 km. Gelombang pengungsian semakin membesar setelah matahari tenggelam di ufuk barat. Tidak semua penduduk mengungsi dari selatan, tetapi ada juga warga Bandung yang mengungsi dari utara, barat, dan timur. Yang keempat, pembakaran di kota Bandung. Peledakan dan pembumi hangusan direncanakan sekitar pukul 12 malam. Hal ini ditandai dengan ledakan pertama pada bangunan di sudut selatan alun-alun Bandung, yaitu Gedung Incidence Restaurant atau Gedung BRI sekarang. Namun, ternyata rencana tersebut tidak berjalan seperti yang diharapkan. Ledakan dinamit pertama diperkirakan terjadi pukul 8 malam di Gedung Incidence Restaurant. Walaupun tidak sesuai yang direncanakan, peledakan tersebut diikuti dengan pembakaran gedung-gedung dan rumah-rumah penduduk. Nah, itulah kronologi Bandung Lautan Api. Tokoh-tokoh dalam proses Bandung Lautan Api. Nah, siapa saja sih tokoh-tokoh yang ikut serta dalam pembakaran kota Bandung? Yang pertama adalah Abdul Haris Nasution. Beliau merupakan Komandan Divisi 3 yang mengumumkan hasil musyawarah pada tanggal 23 Maret 1946. Beliau juga memerintahkan proses evakuasi warga Bandung. Nah, yang kedua adalah Muhammad Toha. Muhammad Toha adalah Komandan Perjuangan dalam Bandung Lautan Api. Ia diberi misi untuk menghancurkan amunisi dan senjata sekutu di dalam gudang senjata. Nah, selanjutnya ada Sultan Syahrir dan Abdul Haris Nasution. Mereka berperan dalam realisasi proses bumi hangus di kota Bandung. Selanjutnya Aceh Basman yang merupakan Selanjutnya adalah Aceh Basman, yaitu seorang wartawan muda dari Suara Merdeka yang menuliskan kronologi Bandung Lautan Api di dalam liputannya. Nah, yang terakhir adalah Mayor Rukana yang merupakan pencetus ide pembakaran kota Bandung untuk menyelamatkan kota Bandung dari pasukan sekutu. Ini adalah dampak dari peristiwa Bandung Lautan Api. Dampak dari peristiwa ini tidak hanya dirasakan oleh sekutu Inggris, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Selain hangusnya kota Bandung, dampak lain yang dapat dirasakan yang pertama adalah sekutu tidak bisa memanfaatkan kota Bandung. Karena sudah dibakar oleh TKR, sekutu tidak bisa memanfaatkan kota Bandung sebagai markas militer. Karena setelah api padam yang tersisa hanyalah bangunan dan puing-puing yang sudah hancur. Dampak selanjutnya adalah sekutu gagal menambah senjata baru, karena setelah TKR menghancurkan persenjataan Inggris dan sekutu Inggris berharap akan mendapatkan senjata baru di Bandung.
Harapan itu hanyalah sia-sia karena tidak ada satu senjata pun yang tersisa, bahkan gudang atau pabrik senjata sekalipun. Dampak yang terakhir adalah banyaknya korban jiwa dari tentara sekutu. Lionel Nasution telah memperingatkan kepada masyarakat Bandung untuk dapat mengungsi sebelum pembakaran dilakukan. Maka dari itu, tidak banyak masyarakat Bandung yang menjadi korban jiwa. Tetapi tentara sekutu tidak mengetahui akan banyak pembakaran yang dilakukan di berbagai tempat. Maka dari itu, banyak korban-korban dari tentara sekutu.